warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Para sepuh, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat sedayana ingkang kula muliaken, wabil khusus Janabil Karim Ibnul Karim Kiai Haji Mahfud Hudhori a'azzahullah. Ugi ingkang kula muliaken sedaya kiai kang wonten dhateng pesantren Mambal Ulum atau lallahu baqaahum. Ugi ingkang kula muliaken DKM Masjid Amaliyah beserta jajarannya, lan ingkang sangat saya hormati santriwan santriwati yang sudah hadir di Masjid Amaliyah ini. Pertama, mangga sareng-sareng sama-sama kita kembali mendengarkan alunan-alunan Al-Quran dari masa lalu untuk jadikan materi yang akan disampaikan nanti. Acaranya pertama tasyakuran khotmil Quran, dan yang kedua acaranya peringatan Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sangat mengharapkan sekali bahwa khotmil Quran kali ini bukan hanya satu kali, tapi saya harapkan sampai bisa 3 kali khataman. Sanggup sampai 3 kali khataman? Sanggup? Sanggup tidak sampai 3 kali khataman? Sanggup tidak? Jawab Kang tepat. Sanggup tidak? Pertama, khatam secara bacaan. Khatam Al-Quran, membaca Al-Quran bisa membaca. Khataman pertama. Sebab Al-Quran itu unik dan rumit. Wis unik itu rumit pisan. Anak kang pantese wakaf tapi nyatanya tidak boleh. Kita dewek pernah ada di juri. Juri apa ya? Juri ku apa sih juri ya? Kurang paham. Anak kang pantes wakaf pandeg tapi tidak baik. Ada yang pantesnya baik tapi kalau diwakaf tidak baik. Ada juga bacaan ismam, ada juga bacaan sakat atau sakta. Insya Allah di sini sudah diburuk lah, sudah diulang, tapi secara tanbih saja. Unik dan rumit pertama, ada ayat yang pantesnya itu wakaf tapi nyatanya secara makna kurang baik. Contoh Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa. Kalau berhenti itu enak sekali, enak pisan, tapi nyatanya kurang baik itu. Berhenti di lafadz wal qamar itu kurang baik. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Tapi paling enak inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal, tidak baik wal qamar. Seperti juga unik dan rumit, fawailul lil musallin. Baik tidak? Baik tidak? Tidak baik secara makna. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim.
itulah yang baik. Tapi yang kurang baik, fawailul lil musallin, kurang baik. Ada juga bacaan sakat atau dibaca sakta. Ya di sini juga diajarkan. Sekarang cuma hanya tanbih saja. Barangkali lupa. Seperti qalu ya wailana man ba'atsana mim hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma. Namanya bacaan apa tadi? Sakat atau sakta. Ada juga bacaan ismam. Ismam seperti di surat Yusuf. Coba apa? Qalu ya abana malakalata lata. Ismam itu mencucu setelah membuka. Bibirnya mencucu setelah. Makanya di dalam Al-Quran di sini juga ada bacaan Al-Quran secara musyafaha, melihat orang-orang yang memberikan ilmu, melihat bibirnya kiai yang memurukkan Al-Quran. Ismam itu mencucu setelah membuka. Coba punten ya, yang istri jangan melihat. Qalu ya abana malakala ta'man. Bisa enggak? Bisa enggak? Itu bacaan Al-Quran itu unik dan Mulanya kudu ngaji. Orang ngaji yang membal ulum. Insya Allah orang-orang santri tidak bakal rugi, bakalan rugi. Tapi lamun sekolah SD, SMP berhenti nganggur ning umat, tapi bakal mesantren yang ngimami tahlil bisa lah lumayan. Marhaba dan bisa ngimami tahlil, bisa ngimami sholat, bisa. Akeh tanggan jaluk banyu kanggo tambah, walab dolin fa bisa. Pesantren. Itulah bacaan Al-Quran yang diharapkan oleh kiai-kiai kita membal ulum supaya kataman pertama bisa membaca dengan baik. Kataman yang kedua, ngerti isi kandungan Al-Quran. Sanggup tidak? Ngerti kandungan Al-Quran. Itu kataman yang kedua. Kataman yang ketiga, bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi bukan hanya diucapkan tapi menjadikan perilaku. Kataman Kataman pertama membaca dengan baik. Kataman yang kedua ngerti kandungan Al-Quran. Kataman yang ketiga, Quran dijadikan perilaku. Ya kayak orang-orang tua kita dulu, Al-Qurannya bukan hanya diucapkan tapi menjadikan Bulannya dihormati kiai-kiai zaman dulu, sebab Al-Qur'annya dijadikan perilaku. Kalau kita orang ini kadang-kadang Al-Qur'annya hanya di bibir saja. Para santri-santri yang sangat kita hormati, santriku urunannya macam-macam. Anak santri kang bandel luar biasa. Bandel paham li bandel? Bagaimana tuh bandel? Bandel bakat terus banyu wudu sibuk dibalawakan glotak. Ningkane laka ya. Bakat terus banyu wudu balik ning pondok sikile teles bantal go kesen kurang ajar nih. Ana bling kene. Laka jare Kang Haji Mahfud laka bantal go kesen. Padahal jari ibu bapak cung ning pesantren ya ning mambal ulum wis aja mambal ulum ning kempek ya. Mambal ulum ini bantalnya ini kasurnya
Datang di pesantren kanggo keset ya kurang ajar. Kunku santri apa? Santri bandel, wong luar biasa. Tapi santri bandel-bandel iku kesayangane kiai. Santri sing bandel jadi kesayangane pulane dadia santri bandel. Kenapa jadi kesayangan kiai? Kiai sangat memperhatikan santri-santri yang bandel sekali. Wong bandel itu biasa kendel, gulet wanian, nyanyi bisa. Bakal ketemu karo bocah kampung sing nakal, gulet kapan wis ayo wani bae, arene bocah bandel. Maka pernah siji pesantren Rois diundang. Rois Mahat diundang, kayak ini Kang Faisal diundang. Lamuning manbal ulum, Faisal coba anak-anak santri yang bandel mohon dicatat. Paling bandel, rada bandel, kurang bandel, idep. Bakal Kang idep gawe ngantuk. Bakal sing bandel berjamaah dari masbok. Masbok terus, bakal ngaji tekai kari, bakal bengi nyanyi. Hari Kang beli bandel si nyanyi Tola'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. Santri Kang beli bandel bagus tidak? Kalau santri yang bandel tidak begitu. Duhai angin malam, sampaikan salamku. Wah, ini bandel ki. Coba santri-santri yang bandel cateti, yang paling bandel sekali ditulis di atas yang besar pakai spidol. Bahrul Falasifah paling bandel santri Manbaul Ulum. Umpamanya, ini umpama. Ini Pak Haji, Pak Kiai, ini yang bandel ini namanya Bahrul Falasifah. Tidak ada bandingannya, bandelnya luar biasa ini. Diserahkan sama Kiai, santri bunga KB, wah Bahrul bakal diusir. Bahrul Falasifah bakal diusir, bakal dikeluarkan dari pesantren. Sudah diserahkan sama Kiai catatan bandelnya itu. Roisul Ma'had menunggu-nunggu. Sebentar mali Bahrul Falak akan diusir, akan dibirat, akan dikeluarkan dari pesantren. Ditunggu 1 minggu tidak ada reaksi, 2 minggu tidak ada reaksi, 4 minggu tidak ada reaksi, 2 bulan tidak ada reaksi. Jadi tidak sadar mendekati kiainya, Roisul Ma'had. Kiai, kenapa itu Bahrul Falasifah masih ada di pesantren saja? Kenapa sih? Ya nggak diusir-usir, nggak disuruh-usir. Saya tunggu-tunggu. Kiai jawabnya bagaimana? Oh, awakmu nggak ngerti. Santri saya yang paling bandel itu, kalau malam saya doakan khususon. Saya doakan khususon. Contoh. Allahumma sallim talamidana, Allahumma arham talamidana, Allahumma rzuq talamidana, Allahumma aftah qulubat talamidana. Khususon Bahrul Fala. Jadi yang paling bandel itu akan mendapat doa khususon dari kiainya. Makanya datang pulang ke rumah, orangnya di pesantren bandel, muridnya banyak, pesantrennya besar sekali, murokai Al-Qur'an.
Al-Quran barokah santri Jadi santri bandel itu sangat diharapkan, sebab datang di rumah pesantrennya besar, bisa muruki Al-Quran. Itu namanya bandel. Bandel yang kedua, kiai itu kan punya asisten. Jari kita bahasa zaman dulu namanya khodam. Tapi khodam itu kampungan. Jadi bahasa yang agak keren namanya apa? Asisten. Sering dikongkon ning kiai, los tuku sarung. Ning Cirebon tuku, los tuku kacang ning Indramayu ning Arjawinangun tuku. Jadi asisten yang satu ini sering dikongkon tuku kacang ijo. Esuk takon kiai kapan tuku kacange? Wis, kacange durung tok, Cung. Sore maning takon, kiai kapan tuku kacange? Kacange durung tok. Kiai berpikir, iki bocah pengen dikongkon tuku kacang, ada apa ya? Nanya terus, Pak Kiai kapan sih tuku kacangnya? Yang kok gak tuku? Masih ake kacang? Takon be. Akhirnya Kiai ngomong sama santri yang lain, ayo pada kita marani toko kacang, toko cap jago nomor 19, bukan nomor 17, bahkan nomor 17 siapa? 16, 17 arahnya apa? Bintang 7. Bakakin si toko jago jual kacang ijo nomor 19. Jadi kiai apa sih bocah ngelin mendikongkon tuku kacang? Penasaran, jadi ditilik gimana? Jadi kiai ditilik gimana? Ternyata pelayannya Masya Allah, bocah wadon cantik bagus pisan. Wah, terjawab dari Bahrul Falasifa pengen bedi kongkoni tuku kacang kah? Pelayannya ayo rambutnya berintik, mata damar kanginan, suswe kayak pelem gedong. Cilik tapi atos. Wes, kula teko omongaken bae ya, bagian bukan dipoto diunggah di apa-apa. Kang jaluke bedi kongkonku Kiai Nasir ka, lokot bangkene ya. Kiai Nasir, barang kiai nusul maneh karo kita. Kula mikiri bae sih. Kiai iki wuruning bocah bagus dari. Paingan je Kang Nasir jen jaluk bae tuku kacang kok je pelayane ning kana je bagus pisan. Oh kiai wuruning bocah bagus ya. Ya santri bengene ki enom ke. Bagian mekenen kan. Jadi kita pantakon Kang Bagus kepriben, Kang Bagus Kang ora bandel, tolit cerdas, ning omahe duwe pesantren, muride akeh sebab oli dongane kiai. Sampean ning pesantren berbuatlah yang baik sampai bisa didoakan khususon oleh kiai. Insya Allah di rumahnya mempunyai ilmu yang manfaat. Wes kunenda-endang ngaji tasakuran khotmil Quran. Yang kedua berjanji tadi dibaca. Apa yang telah kita katakan tadi itu sebagai refleksi. Menurut bocah sekolah apa refleksi? Apa refleksi? Bahan pembicaraan. Apa yang telah kita katakan tadi itu sebagai apa? Refleksi atau ta'ammulat terhadap umat Islam zaman dulu agar supaya bisa dijadikan motivasi pendorong supaya kita anak-anak santri bisa berbuat ke depan yang lebih baik. Berbicara tentang zaman dulu namanya refleksi. Melakukan sesuatu, mengambil kesucian zaman dulu untuk dilakukan di masa yang datang namanya proyeksi. Pertama dimulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tadi sudah dibaca, perjanjinya sudah dibaca tadi. Jadi saya ini ngomong mengikuti berjanji yang telah dibaca tadi.
Dimulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jare wong Kristen kitabe arane Bible. Ibrahim iku arane Bram. Sapa arane? Jare wong atawa Abraham. Bakal jare bocah santri arane Ibrahim. Ib itu bapak, rohim itu umat. Ib itu bapak, rohim itu Ib itu bapak, rohim itu umat. Punya istri namanya Saroh atau Saroy. Tinggal di daerah Urkildah atau Urkastin, 70 km sebelah selatan kota Baghdad. Dulu namanya negara Babilonia atau Babil. Rajanya namanya Bukhtanasor atau Namrud. Belum ada Baghdad, belum. Ini berjanji nih, perjanji yang telah dibaca tadi. Lalu kemudian Ibrahim beserta keluarga pindah Ngulon. Ngulon ku mana mana ya? Pindah Ngulon ke barat jauh sampai jumpa sungai Jordan atau jare wong ngaji si Nahru Urdun. Jare bocah ngaji arane Nahrul Urdun yang memisahkan antara Jazirah Arabia dengan Ardu Kan'an, Palestina. Jauh. Ibrahim menyeberang sungai dengan selamat, tanpa jembatan, tanpa perahu, tanpa alat penyeberang. Maka Ibrahim dipanggil Ibrani. Dipanggil apa? Penyeberang. Diambil dari kata abaro, Hebro, penyeberang. Ibrahim dengan selamat menyeberang tanpa perahu, tanpa jembatan, tanpa alat yang lain. Karanten Sayyidah Saroh mandul, boten saged hamil, maka Nabi Ibrahim cepat-cepat nikah malih kelayan istri perawan dari Mesir namanya Hajar. Namanya siapa? Dari mana? Dari Mesir. Kemana ya Mesir? Santri Manbal Ulum ada yang ke Mesir, itu namanya Pemijan. Siapa? Pemijan ke siapa? Oh, tamam. Karena Sayyidah Saroh mandul, maka Nabi Ibrahim cepat-cepat nikah malih kalian istri perempuan cantik dari Mesir namanya Hajar. Rupanya cespleng. Sayyidah Hajar hamil 9 bulan melahirkan laki-laki, diberi nama Yismail, bahasa Ibrani. Diberi nama siapa? Yang kompak diberi nama Yismail. Siapa? Ismail. Ajak is, bahasa Ibrani Yismail. Dijadikan bahasa Arab Ismail. Baka jare wong Sindang Mekar Ismail. Jare wong Sindang Mekar arane Ismail, Imam Sapingi padane mun alam. Tapi bakal jare santri arane Ismail. Karanten istri tua belum punya anak, istri muda sudah punya anak, maka di dalam keluarga Ibrahim terjadi ketegangan, tegang. Akhirnya Allah memerintah Nabi Ibrahim, kamu pindah ke selatan beserta istri muda dan baby yang masih hanya usia beberapa minggu itu, jauh sampai jumpa wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus sholat. Ini mengkain ki barokah pesantren ki, kula bisa ngomong semene ki barokah pesantren. Kalau hanya SD, SMP, SMA nggak mungkin bisa, kecuali pesan. Sampai jumpa wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, jurang yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, jurang yang tidak ada tumbuhan, satu rumput pun tidak ada.
Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Ibrahim, kamu pulang lagi ke utara. Lah ini si anak muda dan anak bayi kecil dan istri muda bagaimana? Tinggalkan, kamu pulang lagi ke utara. Nabi Ibrahim balik maning ning Palestina maning. Tidak lama kemudian Sarah ngandung. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ketularan Sarah ngandung. Sarah punya anak pertama diarani Ishak. Siapa? Ishak itu nabi tapi dari istri tua. Ishak punya anak Yakub. Ishak punya anak Yakub, inilah yang disebut Israel. Yakub disebut siapa? Isra itu hamba, Il Tuhan. Jadi Yakub yang disebut nama Israel, Is itu hamba, Il Isra itu hamba, Il punya anak 12. Berapa? Pertama Yahuda. Pertama turunan Yahudi kang bisa gawe pesawat, bisa gawe HP, bisa gawe pulsa. Muga-muga santriman bal ulum anak kang bisa gawe kuota karo pulsa. Amin. Dulu kiai-kiai butuhnya tahta, harta, wanita. Tahta, harta, wanita. Sekarang ditambah satu lagi, harta, tahta, wanita, kuota. Bakal ke kuota pusing. Ayo bener ble, bidak kuota pusing. Yahuda bakal jadi Kang Said, wong Yahudi ku beliake cuman 16 juta. 16.000, tapi sulit dikalahkan. Kenapa? Bisa gawe pesawat, bisa gawe kuota, bisa gawe pulsa. Mudah-mudahan saya harapkan santri Mambal Ulum kapan-kapan ada yang bisa gawe pulsa dan bisa gawe kuota. Amin. Itu anak yang pertama siapa? Yahuda. Yahudi. Anak yang ke-11 namanya Yusuf. Siapa yang ke-11? Yang ke-12 namanya Bunyamin. Jadi Bunyamin ini istri yang kedua. Yang ke-10 ibu yang lain. Yang kedua, yang 2 orang ibu yang lain. Jadi 2 ibu. Balik maning, Ismail kehausan. Ismail kehausan, menjerit-jerit minta minum. Minta minum. Hajar bingung, bolak-balik cari air sopa marwah dulu. Kalau sekarang sopa marwah itu pakai marmer, ada AC-nya lagi. Kalau dulu bagaimana itu? Sopa marwah bolak-balik sopa marwah, ternyata tidak ada air. Ismail menangis semakin keras, kakinya memukul-mukul bumi. Apa konon kan yang bumi apa kon? Konon aparane konon yang bumi. Jare bocah santri aparane. Saking kerasnya menangis, kakinya memukul-mukul bumi. Keluarlah sumur mukjizah khalidah ingkang dipun wastani bi'ri Zamzam. Jadi hasil dari pukul-pukulan kaki Nabi Ismail mengeluarkan bi'ri Zamzam, arane sumur Zamzam. Yang sekarang sih nggak ada sumurnya, adanya keran semua, pakai keran. Pengen ngelimanan yang Mekah beli? Insya Allah bisa mangkat kabeh, amin. Yang sumur Zamzam itu airnya kalau musim haji diminum oleh 3 juta orang, jangankan habis, kurang saja tidak. 3 juta orang dalam 1 hari, jangankan habis, kurang saja tidak. Tapi sumurnya kita dinggo wong 1.000 saja entek wis. Ya digonge minum wong 1.000 sumur Mambal Ulum habis wis entok. Tapi sumur Zamzam 3 juta orang dalam 1 hari 1 liter, jangankan habis, kurang saja tidak. Bon.
para santri-santri yang sangat kita hormati, yang pertama kali tahu sumur mukjizah khalidah yang keluar air, yang pertama kali tahu burung-burung. Burung ku apa ya? Bahasa kene apa burung ya? Saya nggak ngerti. Apa ya? Manuk lawet. Manuk lawet, burung-burung berdatangan dari berbagai penjuru menuju jurang itu. Ternyata di situ ada air. Berarti ada kehidupan. Yang pertama kali mengamati burung-burung yang datang ke tempat tertentu, suku dari sebelah selatan namanya suku Jurhum. Yang pertama kali mengamati burung terbang ke arah tertentu namanya suku. Datanglah suku Jurhum ke tempat itu, ternyata di situ ada kehidupan. Ismail gede, gagah, tampang, ganteng, kayak santri Manbul Ulum. Amin. Yusuf besar, gede, gagah, ganteng, nikah dari salah satu perempuan gadis dari suku Jur. Jadi Nabi Ismail itu nikahnya dengan suku apa? Nabi Ismail itu nikahnya dengan suku apa? Jurhum. Ini berjanji nih yang tadi dibaca tuh. Punya anak, punya cucu, punya cicit. Punya anak, punya cucu, punya cicit. Anaknya Nabi Ismail yang terkenal 2 orang. Berapa orang? Pertama namanya Adnan, yang kedua namanya Kohton. Pertama namanya, yang kedua namanya Kohton. Yang terkenal anaknya Nabi Ismail 2 orang. Adnan tinggal di Arab Utara, orangnya besar, tinggi, gagah, ganteng seperti Saddam Hussein. Kohton tinggal di Arab Selatan, orangnya kecil, pendek, hitam. Ya seperti Arab Ngampel lah, turunan Kohton Yaman. Adnan punya anak, arane Ma'ad. Kalau tadi dari bawah ke atas, bacanya ya. Kalau tadi dari bawah ke atas, kalau saya sekarang dari atas ke. Sampean bisa beli maca ayat kursi dari dibalik. Sanggup enggak baca kursi dibolak-balik dari awal, dari sini? Sanggup enggak? Baca ayat kursi dibolak-balik dari sini ke sini, dari sini ke sini, sanggup tidak? Sanggup, sekali konon bae. Sanggup tidak? Supaya hebat dibolak-balik ayat kursi dari sini ke sini, dari sini ke sini. Adnan punya anak Ma'ad. Ma'ad punya anak Nizar. Nizar punya anak Mudor. Mudor punya anak Ilyas. Ilyas punya anak Mudrikah. Mudrikah ini laki-laki nih, bukan perempuan. Jangan dikira kalau di pucuknya ada hanya perempuan. Jangan dikira, ini laki-laki Mudrikah itu. Wong Tegal, Jawa Tengah, bakal duwe anak wadon lahir bulan Safar. Beli kena diarani kang pucuke buka, engkoe rezeki amblas. Beli kena diarani Hasanah, amblas kowe rezeki boros. Diarani Aminah, beli kena. Diarani Hasanah, beli kena, engkoe boros rezeki. Jadi kuduwe bari rezeki mandek, kang pucuke mingkem, casingkem ko, mingkem ko. Wartem, kartiem, ruki jem. Aja Hasanah boros kowe. Wong Tegal, wong Tegal. Mudrika punya anak Khuzaimah. Ini dari atas ke bawah. Mudrika punya anak Khuzaimah. Khuzaimah punya anak Kinanah. Kinanah punya anak siapa? Jangan ke bawah ke atas. Ilyas punya anak Mudrika, Mudrika punya anak Khuzaimah, Khuzaimah punya anak Kinanah,
Kinana punya anak An-Nadhr, An-Nadhr punya anak Malik, Malik punya anak Fihr. Malik punya anak siapa? Fihr inilah orang kaya. Orang kaya itu kong apakah? Ikat terusnya belum ngerti. Fihr ini orang kaya. Jari menteri arane konglomerat. Menguasai perusahaan. Pom bensin dikuasai Fihr. Hotel dikuasai Fihr. Perbankan dikuasai Fihr. McDonald dikuasai Fihr. Hamburger dikuasai Fihr. Kabeh seluruh sepanjang Jazirah Arabia punya Fihr. Jadi Fihr ini orang karena Fihr ini banyak uangnya, sukses mengelola uangnya uang koin. Uang apa? Bukan uang kertas. Kalau uang kertas itu adanya setelah ada Amerika, namanya sistem moneter. Uang kertas bernilai dikeluarkan sesuai dengan emas yang disimpan, itulah namanya sistem moneter. Kalau dulu uang yang dibikin dari emas, perak, perunggu itu namanya bahasa Arabnya kurs. Qaf, ro, sin. Namanya apa? Kalau uang dulu yang dibikin dari emas, perak, tembaga, perunggu namanya kurs. Bahasa Inggris mengambil dari bahasa Arab namanya kurs. Kurs itu artinya uang. Kurs. Mulai yang kula sampean kabeh berangkat haji ning Mekah, delengan atas 1 real dalang. Bacaannya ada asyruna kurusan. Kurs itu artinya uang. Karena Fihr ini banyak uangnya, Fihr maka disebut Quraisy. Karena Fihr banyak uangnya maka disebut Quraisy. Lu'ayy bin Ghalib bin Fihrin wasmuhu. Kata tadi dibaca kan? Tadi dibaca. Lu'ayy bin Ghalib bin Fihri wasmuhu. Bokat sampean kepengen ake duite diganti arane Quraisy. Terus kali diganti ya Quraisy wis. Quraisy. Fihr punya anak Ghalib. Ghalib punya anak Lu'ay. Lu'ay punya anak Murrah. Murrah punya anak Kilab. Kilab punya anak Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak Hashim. Hashim punya anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi, yang kita sebut-sebut tadi disanjung-sanjung Sallallahu Alaihi Muhammad. Kok bakat duwe rabi cokok nang mas gelangnya kang gede ali-ali kang kok sampean bakat duwe rabi ning kampung ditukok nang gelangnya sing gede ali-ali sing toli jamiaan iku paling semangat itu. Jamiaan marhabanan paling semangat. Sallallahu ala Muhammad. Gelangnya gede, ali-alinya besar. Jadi kalau marhabanan paling apa? Ya seperti kita lah di pesantren itu jam tangannya baru. Kalau marhaban ya Nabi Salam jam tangannya baru sih. Punya anak Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nabi Muhammad itu lahir dari seorang ayah yang bernama Abdullah, lahir tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Tahun berapa lahirnya? Nabi Muhammad itu lahirnya tanggal 20 April tahun 571 sama dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun
gajah. Kenapa tahun gajah? Belum ada tahun hijriyah, belum ada. Jadi pakainya pakai peristiwa, tidak pakai apa? Tidak pakai tanggal sebab belum ada. Belum ada tahun apa? Belum ada tahun hijriyah. Dari seorang ayah, Ki Abdullah. Ki Abdullah sebagai ayah Rasulullah SAW nikah malam Jumat. Nikah malam pagi-pagi, tadi malam menikah sama Sayyidah Aminah, pagi-pagi jalan-jalan. Ketemu karo bocah wadon arane Fatimah Al-Khuzamiyah. Bu bengi terus kawinan Sayyid Abdullah karo Sayyidah Aminah. Pagi-pagi jalan-jalan ketemu karo bocah wadon arane siapa? Fatimah Al-Khuzamiyah. Abdullah tangannya cekel tarik ning jero omah dikunci. Wah, dari Al-Khuzamiyah ndeleng Abdullah tergila-gila. Wis konon bae angel ngomongnya angel. Abdullah ngomong, Fatimah, maunya apa kamu ini narik-narik saya? Ke santri lanang lamun ditarik-tarik santri wadon gelem le. Ya, gelem jamu dak. Kok dikit aja. Kok jangan dulu. Udah gelem ya dasar santri bandel. Tapi santri bandel yang mendapat doa khusus dari kiai, pulang di rumah pesantrennya besar, muridnya besar, muruki Al-Quran. Dulunya santri jadi ada baiknya juga sih bandel tuh. Tangan ini dicekel oleh Fatimah Al-Khuzamiyah, masuk ke rumah kunci. Di Abdullah takon, kamu ini maunya apa narik-narik saya? Jari Abdullah, kalau kamu mengajak zina sampai kita mati pun tidak akan saya lakukan. Tapi mongko bakal jaluk kawin, kita bewara dikit karo Aminah. Insya Allah awe lah. Lamun kita bewara karo Fatimah, arepan ngawin sira, awe mangsa belia. Sebab Siti Aminah iku wong wadon kang paling ibuke Kanjeng Nabi. Ya wis jadi dilah bewara dikit karo Aminah, engko bakal wis oli sampean maning ngawin Fatimah Al-Khuzamiyah. Balik malam Sabtu, malam Jumat kawinan, pagi-pagi Jumat ketemu karo Fatimah Al-Khuzamiyah, malam Sabtu turu bareng sebagai pengantin anyar. Ngerti kan? Ngerti kan? Oh, padahal ngerti-ngerti kok dikit. Kok dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bakal wong dadi santriku tekaning omah laris banyu kan. Ana wong jaluk banyu bismillahirrahmanirrahim walabdoleh fak dinum mangga dinum. Malam Sabtu Ki Abdullah berhubungan karo Sayyidah Aminah. Ketika masuk di dalam kamar Sayyidah Aminah, nur dari Allah datang. Dari rumah Aminah, kamar dan rumah semua padang semua. Padang semua yang luar biasa seperti bulan tanggal 14. Tanggal 14 atau tanggal 30? Yang padangnya luar biasa 14 apa 30? 14. Di rumah Aminah, di kamar Aminah, padang yang luar biasa. Ketika Abdullah mengecup kening Sayyidah Aminah, dikecup kening Sayyidah Aminah, maka nur yang begitu besar masuk ke dalam rahimnya Sayyidah Aminah, seret masuk. Jadi Rasulullah itu dibuat oleh Allah bahannya bukan dari sperma tapi dari nur. Dari apa? Nur. Malah kurang pernah mendengar fatwa Kang Haji Mahfud, barang siapa yang meyakinkan
Barang siapa yang meyakinkan bahwa Nabi Muhammad itu bahannya dari sperma, kurang sopan. Jadi Nabi Muhammad itu bahannya dibuat oleh Allah dari nur. Mulane anta samsun anta badrun anta nurun, masuk dari jalan yang suci, keluar dari jalan yang suci, bahannya juga suci. Kalau kita masuk dari jalan uyu, keluar dari jalan ya percis kecomberan. Kalau kita orang ini masuk dari jalan uyu, masuknya keluarnya dari jalan uyu lagi, jadi ya persis kecomberan. Tapi kalau Nabi Muhammad anta samsun anta badrun anta nurun, jadi Nabi Muhammad itu bahannya bukan dari sperma tapi dari nur. Makanya keringatnya Nabi Muhammad itu kermelip seperti intan permata. Ludahnya kalau Rasulullah duduk, para sahabat sekelilingnya ada menunggu ludahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Baunya tidak pernah apek. Makanya kita santri Manbal Ulum supaya baunya jangan apek, tadi dikasih apa di sini? Asap apa? Dikasih apa? Dikasih lenga wangi supaya baunya aja apek. Ada ngeliasi bahkan ngaji karo bocatan kemudian, duhai angin malam, sampaikan salamku, oh kepada dia pujaan hati, katakan padanya ku ingin bertemu. Apa kabar ya? Ojo santri biasa kang bandel ya nembangnya mengkonon bae. Wes, terus setitik maning kok, durung jam sangan sampai ke setengah titik maning. Titik maning. Lahir Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad umur 40 diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Islam. Umurnya berapa? 40. Ternyata tantangannya cukup berat. Dakwah agama Islam, mengembangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tantangannya cukup berat. Persis seperti ramalannya Said Waraqah, sepupunya Khadijah binti Khuwailid, mengatakan bahwa Muhammad nanti kamu akan diusir. Waraqah bin Naufal mengatakan Muhammad kamu nanti bakal di Nabi Muhammad nanya, ya Syekh awa mukhrijiyah, apakah saya akan diusir? Waraqah jawab, ma min nabiyyin illa wa akhrajahu qaumuh, tidak ada seorang nabi kecuali akan diusir oleh saudaranya. Mulai sampai aja kaget, bukat balik ning kampung, rezekinya naik, martabatnya naik, duitnya naik akeh, kang paling benci, kang paling iri, keluarganya dikit. Hati-hati ya. Oh bakal sampean balik ning omah dari wong sugih, duitnya akeh, ilmune akeh, manpangat, tamu akeh, ning omah kok pertama benci siapanya dulu? Siapa dulu? Keluarganya dulu, lalu orang lain. Ternyata tantangannya cukup berat. Nabi Muhammad menyiarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pemerintah jahat, penguasa jahat Mekah seperti Abu Jahal, Abu Lahab, maka Nabi Muhammad dibayakot, bahasa sekolah di embargo, di siji tempat, siji kebon, angker, ake setane, ake jine, ake merkayangane, ake bergolae, ake kuntilanake. Nabi Muhammad didolani kono, dibayakot, tidak boleh dihubungi oleh siapapun, takon tidak boleh, ditanya tidak boleh, jual beli sama Muhammad beserta Bani Hashim tidak boleh. Jadi makannya apa? Makannya daun-daunan. Jadi Muhammad pernah dibekot, makannya daun-daunan, sampai di dalam berjanji dikatakan
wa ya'sibu ala batnihil hajar minal ju' wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyah. Makannya sendal. Kanjeng Nabi pernah makan sendal, sendalnya dibuat dari kulit onta, ontanya dicecek. Makannya daun-daunan. Makanya kalau pagi lapar diseselin batu. Kalau lapar ininya diseseli apa? Batu. Kalau santriman Baul Ulum kalau lapar diseseli serabi ya. Diseseli serabi, diseseli bongko, diseseli apa maning? Wah, iya, iya. Tapi kalau Rasulullah pada saat itu diseseli batu, wa ya'sibu ala batnihil hajar minal ju' wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyah. Tahun pertama Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Turu biasa di kapur kasur busa yang tinggi itu spring bed. Sekarang turunnya di kebon pakai plastik. Tahun yang kedua Abu Thalib meninggal dunia. Abu Thalib itu orang yang biasa membackup, menjaga, meraksa Rasulullah, tinggal dunia. Tahun yang ketiga masyarakat Mekah ada yang kasihan, ada yang menyuplai makanan, pura-puranya mengadakan suqul lail, pasar malam di sebelah Mas'ah. Di sebelah Mas'ah itu ada namanya suqul lail, pasar malam, padahal untuk menyuplai makanan untuk Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun yang keempat dilepas embargo, dilepas diuculnang. Ketika dilepas Rasulullah punya ide, mencoba nuju ke Taif. Kalau orang Mekah semuanya tidak ada yang ikut saya, tidak ada yang sayang saya, maka saya akan coba menuju Taif, 80 km dari kota Makkah ke utara, ke selatan. Mana ke utara atau selatan mana? Kalau ke sana utara atau selatan? 70 km sebelah selatan kota Makkah. Temannya satu namanya Zaid bin Harisah. Rasulullah menuju Taif, temannya satu namanya siapa? Zaid bin Harisah. Datang di Taif 1 bulan penuh, tidak ada satupun orang yang mendengar fatwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak satupun, 1 bulan penuh. Bahkan dicaci maki, dilempari batu. Wa ammat ta'ifa yad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa aghrau bihi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramauhu bil hijarati hatta huddibat bid dima'in ala Allah. Thumma ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina fasa'alahu malakul jibali fi ihlaki hadhil asabiyyah wa qala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrahul karim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa amma ta'ifa yad'u thaqifan. Muhammad miring apa mana yang kang belenak-belenak apa? Itu kaum Thaqif, kaum Taif itu. Bukan hanya itu, waromauhu bil hijarah, pada membalangi karo watu, sehingga Rasulullah badannya berkelumuran darah. Sehingga Rasulullah pulang dari Taif badannya berkelumuran darah, sampai sandalnya banjir darah. Dilempari oleh kaum Thaqif, kaum Taif. Pulang ke Mekah dengan susah payah, mampir di sebuah kebun anggur. Mampir di sebuah kebun. Di kebun anggur ada yang jaga, namanya Adas, budak dari Yunani. Yunan itu tempat lahirnya Nabi Yunus alaihissalam. Rasulullah diamati oleh Adas. Adas ngamati Rasulullah yang pulang dari Taif. Ini orang luar biasa.
badannya berkelumuran darah sampai datang ke sendal, tapi wajah selalu ceria, badannya selalu senyum, tidak pernah kena sinar matahari, daun-daunan semua pada ngayom. Wah, ini orang luar biasa ini. Maka Adas berkenang memberi anggur. Ini Pak, durung terus sih. Ini Pak, cuman di dalam hatinya ini orang luar biasa, maka diberi anggur. Ini Pak, anggur Pak, untuk nyarap Pak. Yang memberi anggur siapa namanya? Dari mana? Seorang budak. Kanjeng Nabi lagi ndonga ning watuwe malah cekong kayak busa. Watu didodokin ning Kanjeng Nabi, watuwe empuk. Tapi waktu didodoke di santri Manbal Ulum, waktu yang glundung. Nabi Muhammad lagi doa yang makenen. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbi wa rabbul mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwin malaktahu amri ghairu anna afiyataka hiya awsa'u li a'udzu bi nuri wajhika alladhi asraqat lahu dhulumat wa suluka alaihi amrud dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla alayya sakhatuk lakal utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bik. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadiyyin min salati wa taslim. Allahumma artinya apa? Artinya begini, artinya ya Allah, apapun tantangan, apapun rintangan, asal panjenengan orang bendu karo kula kan saya hadapi semua. Apapun tantangan, apapun rintangan, asal panjenengan boten bendu kali kula akan saya hadapi semua. Itu rencananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah menyiarkan agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik summa ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila Makkah hazina. Di perjalanan ketemu karo malaikat Jibril. Ketemu karo malaikat Jibril. Jibril takon, Muhammad sira supek, iya sumpek. Muhammad sira sedih, iya sedih. Muhammad sira putus asa, iya putus asa. Ditakoni sedih, iya sedih. Ditakoni sumpek, iya sumpek. Ditakoni putus asa, ditakoni bosan, iya bosan malaikat. Priben malaikat Jibril jawab, Muhammad dengarkan kata saya. Kalau orang Mekah semuanya tidak ada yang kasihan sama aku, coba ayo perlihatkan. Masih banyak sekali makhluk yang kasih sayang dengan kamu. Coba ayo jalan-jalan dengan saya. Maka Nabi Muhammad dijak jalan-jalan oleh malaikat Jibril sampai tekaning Masjidil Aqsa. Masjidil ayatnya apa nggak ayatnya kah awitnya apa ayatnya Masjidil Aqsa kah Isra Mi'raj kah Subhanal asalnya kule beli apal sampai datang Masjidil Aqsa, imam dari sholat pang makmum jami'ul malaika wal anbiya wal aulia wal mursalin. Coba lihat Muhammad, makhluk Allah yang kasihan sama kamu banyak sekali. Dilihatnya di mana? Di Masjidil Aqsa. Malah ada namanya ulama Syekh Mahmud Al-Khusari mengharang syair yang wafat pada tahun 55. Ya man asra bikal muhaiminu lailan niltawal amamuniyam wal anamuniyam wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Sehingga Nabi Muhammad ditunggu para malaikat
ditunggu arwahul anbiya wal auliya wal mursalin, yang menjadi imam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Bakal ngaji ning kampung kan si beli mengkenen ngaji baridinan. Baridinan baru maksudnya ning masjid ngaji baridinan ya kurang bagus ya, ngaji enda-enda hampir kayak kiai, jadi ngaji ya kudu begini, sehingga diangkat lagi muncul langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai rof-rof, sampai mustawa, sampai sidratil muntaha, sampai jumpa qaba qausaini au teruskan. Diangkat oleh Allah atas langit 1, 2, 3, 4, rof-rof, mustawa, sidratil muntaha, sampai qaba qausaini au adna. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida alaikas salam. Syair siapa kunko? Mahmud Al-Khusari yang wafat tahun 55 Hijriyah. Diangkat oleh Allah sampai tempat wa idza rufi'ta karim, diangkat dengan kemuliaan sampai tekaning siji tempat itu yang dinama qaba qausaini adna. Tempat yang antara Allah dengan Muhammad hanya tinggal 2 cengkal atau kurang. Luar biasa. Sehingga terdengar kata-kata suara assalamu alayka ya Muhammad. Atau di dalam salat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini. Kaos itu maknanya gendewo. Kang kanggo mana kapa? Kang kine gagangnya kaparane? Sing kanggo mana ka? Karena apa sing kine li aparane? Busur. Kaos itu artinya 1 busur. Baka kausain 2. Jadi 2 gitu tuh. Hampir tepung, hampir tapi belum. Au adna Muhammad dengan Allah hampir. Hampir apa? Hampir trep tapi belum, awas. Belum. Qausaini au hampir tepung tapi belum tepung. Harus iman kepada Allah yang satu. Ini filsafatnya orang Jawa. Harus iman kepada Allah yang satu, yang tidak seperti apa-apa. Kalau diumpamakan malah bukan. Cara mendekatnya bagaimana Muhammad dengan Allah? Menyatu perasaannya, tapi semono ugan zauqiyah, bukan secara zatiyah tapi zauqiyah, perasaannya menyatu. Qaba qausaini au adna. Sampai dulu salam assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Habiballah. Orang santri Mamaru yang luar biasa di sana mendapat wahyu dari Allah, diberi oleh sholat 5 waktu. Oleh karena itu kalau anda ini ingin cerdas, jangan jamaahnya jangan terus menerus jadi masbok. Kalau anda ingin jadi yang santri yang cerdas, berjamaahnya jangan sering-sering menjadi ya 3 kali, 2 kali, 4 kali sih nggak apa-apa lah, asal jangan seterusnya saja. Itulah peristiwa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini saking bunga kita, bakal karo santriku bunga bisa seneng. Beli kanda pusing, laka kanda pusing ku laka. Ayo anak beli kanda pusing, kayu larang, beras larang, laka. Pokoknya keurwana baik. Jadi paling seneng kanda karo siapa? Kanda karo santri. Mugi-mugi sampean kabeh kula doaken
pada pinter KB, oleh ilmu KB, sugi KB, manfaat KB dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Matur kesuwun sangat datang kiai ning riki, mugi-mugi atallahu baqaahum semuanya dari wong kang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.